Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat PSKD, kembali lagi bersama saya Dika Lukmana, peneliti dari Pusat Studi Kota dan Daerah. PSKD adalah lembaga riset yang berdiri sejak 2005 dan fokus pada isu-isu strategis pembangunan, mulai dari infrastruktur, transportasi, tata ruang, lingkungan hidup, arsitektur, sampai pembangunan kewilayahan. Intinya, kami hadir untuk memberikan analisis berbasis data dan rekomendasi kebijakan yang bisa dipakai oleh pemerintah daerah maupun masyarakat umum. Lewat podcast ini, PSKD ingin menghadirkan obrolan yang santai tapi substansional soal kota, desa, dinamika pembangunan, dan peluang masa depan wilayah di Indonesia. Di episode kali ini, PSKD Podcast akan mengangkat trotoar bukan sekedar jalur jalan kaki, namun juga infrastruktur, keadilan ruang, dan masa depan kota. Saya sudah bersama narasumber kita, yakni Dr. Eng Haris Muwardi. Selamat siang, Bapak Haris. Terima kasih sudah hadir. Boleh Bapak untuk bisa menyapa Sobat Selamat PSKD. siang, Mas Dika. Baik, terima kasih. Tentu Selamat siang. kepada Pak Haris, terima kasih juga sudah meluangkan waktu dan juga bergabung di podcast ini, Bapak. Saya mulai, Bapak, untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan, Pak, mengenai trotoar tentunya. Untuk pertanyaan pertama, Pak, kalau kita lihat trotoar sering dianggap hanya sebagai pelengkap, Pak, bukan sebagai infrastruktur utama. Sebenarnya secara konsep kota, sebenarnya menurut Bapak posisi trotoar itu ada di mana, Pak? Apakah kita selama ini memang salah menempatkan prioritas bahwa trotoar itu bukan yang utama, Pak? Ya, jadi memang kalau melihat dinamika trotoar yang ada di Indonesia ini, trotoar masih dianggap anak tiri gitu ya. Jadi selalu dikesampingkan, belum mendapat prioritas. Padahal sesungguhnya posisi trotoar ini adalah bagian dari primary infrastruktur dalam complete street ya dan TOD begitu. Dan pejalan kaki itu adalah hierarki tertingginya dalam sistem transportasi. Ya, jadi selain ada mobil atau kendaraan bermotor, ada transportasi umum, bus, angkot dan segala macam, termasuk sepeda. Nah, ini pejalan kaki ini sebenarnya masuk ke dalam hierarki tertinggi, jadi yang skala prioritasnya tertinggi. Nah, seperti itu ya, mungkin belum sesuai ya antara kondisi yang ada di lapangan dengan yang seharusnya. Jadi masih terlihat sekali ya gap ya. Hanya tadi di awal saya bilang ya mungkin trotoar ini masih dianggap anak tiri gitu ya. Gitu Mas Dika. Oke, baik Pak. Jika saya ulas kembali, jadi memang ternyata infrastruktur primer ya Pak, trotoar ini Pak. Ya, sebenarnya primer dan itu menjadi satu kesatuan dengan ruas jalan ya, drainase kota, jalur pedestrian, kemudian termasuk ya dia terhubung ya, terkoneksi dengan transportasi umum begitu. Jadi tidak berdiri sendiri. Jadi apabila ada asumsi di masyarakat ketika pejalan kaki ini yang Bapak sampaikan sebelumnya di tingkatan tertinggi, namun di persepsi masyarakat itu pejalan kaki ini cenderung merepotkan pengendara nih karena agak mengganggu gitu. Ternyata itu juga asumsi yang salah ya Pak di masyarakat, atau bahkan bukti sebagai indikasi trotoar ini juga tidak cukup hadir sehingga pejalan kaki juga dianggap mengganggu oleh pengendara ya Pak. Iya, kita tidak bisa menghakimi salah satu pihak ya, apakah si pejalan kaki ini apakah pengganggu atau justru sebaliknya pengendara motornya yang mengganggu. Nah, jadi kita harus meletakkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Bisa saja pejalan kaki dianggap mengganggu manakala dia tidak tertib dalam berlalu lintas.
ya, pada saat dia akan menyeberang, pada saat dia berjalan, begitu ya. Nah, semestinya dia berada di trotoar atau di jalur pedestrian, ternyata tidak. Nah, dia bisa menjadi pengganggu. Walaupun alasannya ya mungkin trotoarnya belum nyaman gitu. Tapi bisa jadi eh, kendaraan bermotor juga menjadi pengganggu manakala dia tidak berada pada tempat yang semestinya, begitu ya. Bisa saja kan pengendara bermotornya yang malah naik ke trotoar gitu, atau mungkin tidak tidak empati pada saat ada pejalan kaki yang menyeberang gitu. Jadi kita tidak bisa ini ya, kita tidak bisa menyalahkan salah satu pihak gitu ya, tapi yang jelas kita harus letakkan dulu posisinya, bagian yang mengganggu siapa, yang terganggu siapa, yang tidak semestinya siapa. Begitu, Mas Dika. Oke, baik Bapak. Nah, untuk pertanyaan lanjutannya, Pak, di banyak kota, terkhusus di Lampung juga, ternyata memang banyak pembangunan trotoar yang terlihat tidak menyambung, Pak, dan terkesan parsial. Dari sudut pandang akademis, sebenarnya apa dampak dari pendekatan seperti ini terhadap efektivitas jaringan pejalan kaki? Ya, jadi memang cenderung tidak menyambung ya trotoar yang ada di kota-kota di Bandar Lampung ya, atau khususnya di kota Bandar Lampung lah ya, yang jadi sangat parsial begitu ya. Nah, jadi hal ini tentu dampaknya menurunkan indeks pejalan kaki atau walkability index ya. Jadi kemampuan orang berjalan pasti rendah. Karena apa? Karena tidak nyaman. Karena apa? Karena tidak aman. Karena apa? Ya fasilitasnya belum ada atau belum lengkap, sehingga ya orang akan cenderung males ya dalam tanda kutip untuk berjalan. Kemudian yang kedua, meningkatkan resiko kecelakaan. Jadi manakala trotoarnya belum semestinya, ya mungkin para pejalan kaki dia akan lebih memilih jalan di jalan raya begitu. Karena apa? Trotoarnya nggak nyaman, naik turun, ada lubang, banyak tiang listrik, kemudian ketemu PKL gitu ya. Nah, Iya, Pak. jadi harus mengalah ya, terpaksa mengalah dan turun ke jalan raya. Nah, ini meningkatkan risiko kecelakaan karena risiko ada kontak fisik dengan kendaraan. Dan akhirnya orang ujung-ujungnya ya memilih kendaraan bermotor akhirnya ya, daripada berjalan ya udah akhirnya bermotori aja sekalian, sehingga mungkin dianggap lebih efektif, menganggap lebih simple, cepat, praktis begitu. Padahal kota tidak sesederhana itu ya dalam memikirkan keberlanjutan ya. Apalagi kan sekarang ini sudah isunya kan keberlanjutan, bagaimana kota masa depan. Kota harus rendah emisi ya, harus rendah karbon, harus ramah gitu. Karena yang tinggal di kota ini kan bukan kita saja ya, tapi generasi setelah kita, generasi setelahnya, generasi berikutnya, dan seterusnya. Sehingga kita harus memikirkan masa depan generasi setelah kita yang akan tinggal di suatu kota, begitu. Ya, baik Bapak. Sebelumnya Bapak menyampaikan bahwasannya dengan keadaan trotoar kita yang tidak terintegrasi, mungkin ya Pak, terputus-putus, juga menjadi kecenderungan masyarakat itu menggunakan kendaraan, bahkan mungkin sekarang juga sudah marak sepeda listrik ya Pak, dan sebenarnya jadinya ada kecenderungan juga sering muncul kritik bahwa pelebaran trotoar justru mempersempit ruang kendaraan dan memicu kemacetan, Pak. Secara teoritis dan empiris, bagaimana seharusnya kita bisa melihat konflik ruang ini, Pak? Ya, ya mungkin ini hal yang sering disalahpahami ya oleh masyarakat ya. Jadi dalam teori transportasi itu intrinsic demand ya. Jadi menambah ruang kendaraan itu tidak sama dengan mengurangi macet atau mengurangi macet gitu ya.
Jadi nambah jalur itu tidak tidak mengurangi macet, Hmm. justru malah memicu lebih banyak kendaraan. Ya sebenarnya kemacetan itu suatu hal yang sangat mudah diprediksi kan. Jalan tidak berubah saja dia sudah menjadi kemacetan gitu ya. Karena apa? Penjualan lebih tinggi ya, pemasaran kendaraan bermotor itu jauh lebih tinggi daripada peningkatan ruas jalan. Nah, jadi be- tanpa membahas trotoar aja itu udah apa sudah macet dengan sendirinya ya, rasio antara jalan dan kendaraan. Nah, jadi sekali lagi menambah ruang kendaraan ya, menambah ruas jalan itu tidak sama dengan mengurangi macet, justru memicu lebih banyak kendaraan. Nah, sebaliknya trotoar ini merupakan mindsetnya adalah trotoar itu sebagai shifting mode ya, itu perubahan mode kendaraan, mode mobilitas, mode mobilitas. Jadi dari kendaraan bermotor menjadi jalan kaki begitu ya, atau frekuensi penggunaan kendaraan bermotor itu berkurang dan digantikan dengan jalan kaki. Nah ini mengurangi short tripsnya kendaraan gitu ya. Jadi mana yang bisa diakses dengan jalan kaki ya dengan jalan kaki. Nah jadi pelebaran trotoar ini bukan bukan penyebab macet gitu ya, karena dia sangat tidak berhubungan. Nah, tapi justru ini bagian dari solusi jangka panjangnya sebuah kota. Solusi jangka panjang sebuah kota. Sehingga kalau misalkan trotoarnya sudah sesuai dengan standar, para pejalan kaki nyaman ya berjalan, kemudian akhirnya indeks walkability-nya naik. Nah, ini jangka panjang kota itu semakin semakin bagus gitu. Nah, apalagi didukung dengan transportasi umum yang sudah berjalan dengan semestinya. Begitu, Mas Dika. Oke, baik Bapak. Eh, Makin belajar lagi nih Pak dari jawabannya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya juga nih Pak, yang saya ingin tahu bahwa sebelumnya Bapak menyampaikan dengan pelebaran trotoar itu juga menjadi shifting mode ya Pak, dari segi Ya, mobilitasnya dari kendaraan menjadi berjalan kaki. Nah, apakah penyediaan trotoar yang baik itu otomatis membuat masyarakat beralih menjadi berjalan kaki, Pak, secara langsung? Ataukah memang ternyata ada faktor lain seperti budaya, keamanan, dan juga kenyamanan lain yang bisa lebih dominan, Pak? ya. Kalau secara langsung mungkin tidak langsung ya, atau tidak secepat itu begitu ya. Ada prosesnya pasti ya, ada proses apa? Ada proses shifting tadi itu ya. Ya, pertama paling tidak kan walkability itu ada 5 komponen penting ya. Yang pertama adanya kenyamanan. Indikator kenyamanan apa? Misalnya lebarnya cukup, permukaannya rata, tidak licin, ada pohon, teduh gitu ya, nggak Ya, panas ya. betul, Nah, itu Pak. dulu yang dipenuhi. Jadi kenyamanannya dulu. Kemudian kedua, keterhubungan. Dia terhubung dengan ya apa? Terhubung dengan jalur-jalur yang lainnya tidak terputus, terhubung dengan halte, terhubung dengan fasilitas publik, tempat parkir gitu ya misalkan. Jadi para pengguna kendaraan bermotor dia parkir, dia bisa berjalan untuk akses ke tempat yang lain. Nah, itu keterhubungan. Nah, jadi penting ya untuk disiapkan. Kemudian kemudahan ya. Indikatornya misalnya rutenya langsung nggak, tidak memutar atau harus muter-muter gitu ya. Kemudian kalau mau nyebrang gimana? Ada penyeberangannya nggak? Aman nggak kalau nyebrang? Nah, kemudian pada saat berjalan mudah nggak atau ada hambatan sama PKL, hambatan sama tiang gitu ya, atau hambatan sama lubang. Nah, ini harus mudah ya, harus mudah. Nah, kemudian aspek yang lainnya ada bagaimana dengan kehidupan sosialnya ya, kondisi sosialnya. Ada aktivitas nggak gitu. Jadi kalau misalnya dalam jalur nggak ada aktivitas, nggak ada toko, nggak ada kafe, nggak ada ruang publik, attractiveness-nya gitu ya, ya jalur sepi, jadi nggak ada yang mau jalan. Ya sama kayak kalau ada trotoar bagus juga, kalau di bypass juga orang ngapain ya jalan di bypass ya. Iya. Ya, jadi harusnya ada kehidupannya gitu ya. Trotoar itu harus ada kehidupannya. Nah, sehingga eh, trotoar itu sangat penting di fasilitas itu di pusat kota.
di pusat kota ya, karena di pusat kota itu ada banyak area komersial, ada bangunan publik segala macam, dan riset menunjukkan bahwa aktivitas orang di trotoar itu adalah aktivitas yang paling banyak berhubungan dengan komersial area. Nah, artinya apa? Kalau di pusat kota komersial area ya trotoarnya harus harus yang semestinya gitu ya, harus sesuai dengan standar. Sehingga apa? Itu yang menghidupkan kota. Nah, yang terakhir adalah keamanannya ya. Jadi trotoar kalau eh, tidak aman ya sulit juga ya. Jadi dia harus aman dari kendaraan bermotor ya, konflik dengan kendaraan, aman dari kriminalitas. Artinya kalau malam ada fasilitas penerangan yang memadai begitu ya. Atau mungkin trotoarnya juga aman juga dari potensi untuk terpleset, tergelincir ya, ada pasir segala macam gitu. Nah, itu yang paling penting. Nah, memang dalam konteks Indonesia ini ya sering tidak ada pemisahan yang jelas nih antara kendaraan ya, rawan kecelakaan gitu dan seterusnya, karena tidak terpenuhi dari unsur-unsur yang ini tadi ya, unsur-unsur kenyamanan, keterhubungan, kemudahan, kehidupan sosial dan juga keamanan gitu. Nah, ini kalau 5 hal ini bisa dipenuhi ya mudah-mudahan para pejalan kaki yang ada di kota ya itu bisa nyaman. Apalagi kan sekarang Bandar Lampung ini udah menjadi tujuan pariwisata ya, dengan adanya tol, banyak wong Kito Galo yang ke Lampung ya, hampir setiap weekend itu plat BG kan sangat ini ya, sangat tinggi ya intensitasnya untuk ke tempat-tempat wisata yang ada di Bandar Lampung ya khususnya. Dan kan mereka tidak hanya ke pantai saja, mereka juga mungkin cari oleh-oleh, mungkin cari kuliner yang lain gitu. Nah, sehingga penting sekali itu, sudah sangat mendesak sekali ya untuk melayani para turis ya, untuk dapat beraktivitas di kota dengan nyaman dan aman. Begitu, Mas Dika. Oke, baik Bapak. Ada satu poin menarik mungkin Pak yang saya tangkap, bahwasannya memang trotoar juga butuh atraksi berupa kawasan komersil ya Pak. Namun juga kawasan komersil juga butuh trotoar ya Pak. Bahkan trotoar ini juga bisa memberikan potensi untuk kawasan tersebut ya Pak, supaya wisatawan atau masyarakat juga bisa nyaman beraktivitas di kawasan tersebut ya Pak. Betul. Jadi kalau atraktif itu biasanya hal yang sifatnya menarik ya, misalnya kayak di satu ruas misalnya ada apa namanya sculpture ya, atau ada air mancur, itu namanya atraktiveness ya. Tapi kalau yang namanya ada komersial butuh fasilitas trotoar ya, yaitu dalam riset temuannya dominasi orang pengguna trotoar itu ya rata-rata ke kegiatan komersial gitu, belanja A, B, C gitu ya. Apakah ke warung makan, apakah ke nyari apa gitu ya. Jadi dia sangat tinggi sekali intensitasnya ke daerah komersial. Nah, bayangkan kalau area-area komersial itu tidak difasilitasi dengan trotoar yang nyaman ya, maka mengganggu tingkat ekonomi juga gitu. Artinya apa? Trotoar yang nyaman itu berdampak pada pertumbuhan ekonomi kan, artinya kan, karena riset tentang trotoar ya menunjukkan penggunaan trotoar itu sangat tinggi aktivitasnya di area komersial dibandingkan public area ya. Komersial area itu jauh lebih prioritas berarti tentu dalam memfasilitasi trotoar yang nyaman dan aman, begitu. Oke, baik Bapak. Terima kasih. Itu melengkapi poin menarik yang saya tangkap, Pak. Untuk selanjutnya, Bapak, mengenai implementasi dari trotoar itu sendiri, seringkali masalahnya itu bukan di perencanaan, Pak, namun juga di pengawasan juga. Menurut Bapak, seperti apa model trotoar yang ideal agar memang secara fungsi juga tetap terjaga, Pak? Ya, ada anekdot menarik nih ya, bahwa membuat trotoar itu lebih sulit daripada membuat bangunan tinggi gitu.
Kenapa tuh Pak? Kira-kira Pak? Ya faktanya bangunan-bangunan tinggi kayaknya bagus-bagus aja gitu, sedangkan Oh trotoar iya Pak. gitu-gitu aja. Jadi anekdot ya, jadi anekdot. Nah, kita kadang nggak mengerti kenapa sih trotoar jadinya tidak seperti yang diharapkan gitu ya. Tadi mungkin pertanyaannya mungkin masalah pengawasan tidak sesuai dengan perencanaan. Tapi kalau saya menduga justru mungkin proyek-proyek ini dugaan ya, karena kan saya belum pernah melihat yang namanya gambar kerja trotoar ya. Ah iya Pak. Ya, kalau misalnya gambar kerja bangunan publik ya, misalnya ada proyek pemerintah, misalkan bangunan bangunan apa namanya, bangunan ya bangunan fungsi kelurahan gitu ya, atau kantor kantor tertentu gitu, ada gambar kerjanya ya. Iya. Nah, sedangkan trotoar ini saya nggak tahu ya, karena saya belum pernah melihat. Ada gambar kerjanya nggak sih? Ya, karena kalau ada gambar kerjanya, ya tentu jelas ya lebarnya seberapa, speknya bagaimana, lantai kerjanya seperti apa. Kalau dia berada di atas drainase, nah maka bagaimana konstruksinya ya, konstruksi pembetonannya begitu. Nah, sepertinya masalah perencanaan ini juga hal yang penting yang harus dikawal dulu gitu, karena kalau misalnya perencanaannya belum terlihat atau belum ada ya berarti itu yang harus kita kita perhatikan, walaupun nanti di apa pengawasannya di pelaksanaan juga perlu dilihat juga ya, apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak, seperti itu. Ya, baik Bapak. Sebetulnya saya sebagai latar belakang perencanaan wilayah dan kota juga belum pernah melihat juga Bapak gambar kerjanya Gambar trotoar Pak. kerjanya ya. Iya. Ya, untuk bangunan yang lain mungkin pernah, namun memang trotoar saat ini juga belum pernah Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, dalam praktiknya pemerintah harus menyeimbangkan banyak kepentingan, yakni kendaraan, pejalan kaki, hingga aktivitas ekonomi. Nah, dari perspektif akademis Pak, bagaimana seharusnya trade-off ini diputuskan Pak? Ya, memang banyak kepentingan ya yang harus difasilitasi ya, ada kendaraan pribadi, transportasi publik, sepeda, pejalan kaki. Makanya tadi di awal saya sampaikan ya bahwa pejalan kaki ini ada hierarki tertinggi yang harus difasilitasi ya. Ya, ibaratnya kalau dalam dunia pemerintahan itu eh, pejabat pemerintah itu kalau beraktivitas kan ada forerunner ya, Betul Pak. prioritas juga, prioritas juga. Kemudian ambulan juga dapat prioritas juga. Artinya kalau ambulan sudah lewat, ya semuanya harus menyesuaikan diri, menyingkir untuk memudahkan akses ambulan gitu. Nah, ya artinya kita kalau sudah memahami tentang prioritas sebenarnya gampang sih. Nah, kalau misalnya kita belum memahami prioritas, ya ini akan susah ya. Hal ini akan susah di follow up kalau misalnya masyarakat belum tahu prioritas, para pemangku kebijakan belum tahu prioritas, maka dia tidak akan sesuai dengan apa ya, tidak akan sesuai dengan implementasinya gitu. Ya, contohnya misalkan ya ini kalau bicara konteks kota, ya sekarang ini namanya public transport ini kan yang seharusnya dikembangkan tetapi malah hilang ya. Kita harus ini ya, kita harus coba apa ya namanya ya, melihat ke belakang ya, bahwa Bandar Lampung ini kota yang pernah punya angkutan umum kok gitu. Kota yang pernah punya angkutan umum, kota yang pernah punya angkot, ya angkot warna apa? Warna tertentu ya, misalnya angkot warna merah itu rute Ratulangi, rute Kemiling, angkot warna krem, rute Waihalim, angkot warna ungu ke Teluk ya, angkot warna silver itu Sukaramin, angkot warna oranye ke
panjang gitu. Itu Hmm. kita punya histori gitu. Pernah ngalamin nggak ya, Mas Dika ya, naik angkot begitu ya? Atau pernah ngelihat ya paling ya sisa-sisanya ya? Iya Pak, dulu waktu Ya, kecil Pak. ya. Artinya secara histori kita itu pernah punya angkutan umum gitu. Nah, tapi per hari ini penurunan kan, transportasi umumnya bukannya malah semakin modern atau bukannya semakin nyaman, tetapi malah semakin mendekati tidak ada, seakan-akan tergantikan dengan moda-moda yang lain. Nah, ini kan ada problem sebenarnya begitu. Nah, sehingga mindset pejalan kaki dan transportasi umum itu adalah mindset yang prioritas ya. Kita nggak bisa menyediakan trotoar saja, tapi transportasi umumnya nggak ada. Atau juga sebaliknya, kita nggak bisa fokus sama transportasi umumnya saja, tapi trotoarnya nggak ada. Karena dia satu kesatuan. Jadi kalau misalnya kita bicara transportasi umum, tentu ada halte. Haltenya tentu ada di trotoar Ya, atau di sekitar trotoar gitu ya. Nah, itu yang menjadi hal prioritas ya. Makanya hierarki ini perlu difahami secara holistik dan juga oleh semua pihak ya, baik bagi kalangan masyarakat, pemangku kebijakan maupun ya para aktivis medsos dan juga media-media yang lainnya agar disupport iya. gitu ya. Karena katanya kalau nggak viral dia tidak akan mendapat perhatian. Seperti itu. Baik Bapak. Untuk pertanyaan terakhir nih Bapak, pertanyaan yang saya tunggu-tunggu sebetulnya Pak. Jika Bapak diminta memberikan 2 sampai 3 rekomendasi strategis Pak untuk pemerintah daerah terkait pengembangan trotoar atau mungkin juga hierarki tadi yang Bapak sampaikan, sebetulnya apa yang paling prioritas untuk dilakukan Pak bagi pemerintah daerah? Hmm, Gimana nih ya? Pertanyaannya cukup ini nih, cukup menjebak. Jadi sebenarnya ini bukan tentang prioritas ini, apa mana yang paling harus dilakukan. Tapi kalau hal yang harus dilakukan ini adalah ya harus berbenah ya. Trotoar itu harus dibenahi dan dibenahinya sesuai standar. Itu udah simple banget ya. Jadi yang pertama trotoar itu harus dibenahi dan dibenahinya sesuai standar. Standarnya sudah ada, ya. Standarnya sudah ada. Standarnya itu ada di apa namanya? eh, pedoman ini ya, pedoman trotoar ya, pedoman perencanaan teknis fasilitas pejalan kaki dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat ya, PUPR itu tahun terakhir update itu tahun 2018. Wah, itu sudah sangat detail sekali ya, ada standar konstruksi, bagaimana kalau dia berada di kasus sini, kasus A, B, C dan seterusnya, bagaimana kalau dia menyeberang, bagaimana kalau dia melewat bawah tanah, maksudnya underpassnya tapi buat pejalan kaki. Bagaimana kalau ada pekerjaan konstruksi di trotoar, berarti kan orang pejalan kaki harus turun ke ruas jalan, berarti ada pengamanannya. Jadi sudah sangat detail sekali itu. Jadi 2018 itu peraturannya sudah sangat baik sekali. Nah, sehingga ya cukup kembali ke dalam standar atau ke dalam pedoman itu aja sudah luar biasa sekali gitu. Ya, artinya apa? 2018 sudah ada. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Artinya sudah 8 tahun yang lalu ya. 8 tahun yang lalu pedoman itu sudah ada, tinggal diimplementasikan saja. Nah, jadi nanti dalam hal-hal yang eh, perbaikan atau pembenahan berikutnya ya sesuai dengan standar. Karena kalau ngelihat dari kan ada beberapa, mungkin sebagai case ya, ada beberapa ruas jalan dengan trotoar yang baru ya. Ruas jalan dengan trotoar yang baru, katakanlah mungkin ada di Sultan Agung, ada di Riyakudu, ada di Mongon Sidi, atau di beberapa ruas. Jadi trotoarnya baru nih, benar-benar baru, dan trotoar itu dibuat setelah pedoman ini ada, ya.
tapi kenapa kok masih ada problem? Nah, berarti dia belum menggunakan pedoman. Nah, jadi kalau tadi ditanya prioritasnya apa? Prioritasnya revitalisasi sesuai pedoman saja itu sudah cukup sekali dah, udah bagus sekali. Kira-kira gitu, Sedika. Poin menarik tadi yang Bapak sampaikan untuk hal yang bisa Bapak sampaikan ke pemerintah daerah bahwasannya memang hanya perlu mengimplementasikan membuat revitalisasi trotoar sesuai standarnya saja yang memang sudah ada di 8 tahun yang lalu. Juga saya dan pemirsa dari PSKD Podcast juga menemukan hal-hal menarik bahwasanya memang kita sebagai pejalan kaki adalah pihak yang memiliki prioritas tertinggi ya Pak. Saya kira saya sebagai pejalan kaki adalah orang yang selalu harus mengalah gitu Pak. Ketika ada PKL, ketika ada parkir motor harus memutar dan yang lainnya, ternyata memang kita sebagai pejalan kaki adalah orang yang juga memiliki prioritas tertinggi dalam hierarki. Terima kasih banyak kepada Pak Haris atas responnya, atas poin-poin pentingnya, atas pembelajaran juga tentunya buat saya dan juga penonton. Terima kasih banyak Bapak. Saya tutup untuk podcast pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.